Tokoh MKGR Sofyan Jim M dilirik RI 1 dan Dewan Penasehat Kementerian Republik Indonesia jadi motivator warga terzolimi Gunung Gelis. Kabupaten Bogor, tanggal 24 Februari tahun 2024. Berdasarkan fakta akurat dari 4 desa di wilayah Kabupaten Bogor dan pemberitaan yang dibuat oleh Jimmy Mamesah dari awal tahun 2021 lalu, dalam mengungkap para pelaku mafia tanah, mafia hukum, 9 Naga, melalui kerjasama dengan wartawan Indonesia Bersatu mengangkat pemberitaan melalui medsos, media online, YouTube, internet, streaming, media cetak lokal, majalah dan tabloid hingga diberitakan juga pada media internasional. Dan dari upaya Jimmy Mamesah tersebut mendapatkan banyak sorotan baik. Banyaknya apresiasi serta banjir pujian dan dukungan dari RI 1, para pejabat petinggi RI Bersih, Panglima TNI, Kapolri, dan APH Bersih serta para tokoh agama dan didukung warga korban di Gunung Gelis serta dukungan dari seluruh rakyat di negeri ini dari Sabang hingga Merauke. Dan semua siap untuk menjadi relawan, untuk mengusir komunis teroris yaitu 9 Naga, yang merusak kedaulatan NKRI, merusak Pancasila, dan marwah pengamalan P4, yang mengambil keuntungan dari kekayaan tanah air kita. Karena mereka telah merendahkan martabat dari warga Indonesia yang dikatakan 9 Naga bahwa warga Indonesia bodoh-bodoh. Alhamdulillah, atas terpilihnya Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Kini seluruh rakyat Indonesia menaruh harapan di pemerintahan baru nanti, Prabowo Gibran akan menjunjung tinggi harkat, martabat bangsa dan rakyatnya yang telah direndahkan oleh 9 Naga. Karena ini adalah suara hati rakyat Indonesia penuh harap, semoga 9 Naga tidak bisa merendahkan seenaknya tanpa merasa bersalah, karena masih banyak di negara kita ini para ASN bersih, APH bersih. Terkuaknya Gunung Gelis menjadi titik pusat satelit bumi munculnya para pelaku mafia tanah, mafia hukum karena selama berpuluh-puluh tahun Garuda Pancasila yang menjadi landasan hidup bangsa kita, dikuburkan hidup-hidup oleh 9 Naga. Dengan cara merusak dan berniat melenyapkan Garuda Pancasila dari bumi pertiwi. Karena Allah tidak pernah tidur dan saatnya 9 Naga pergi dari Indonesia. Dan kini di 2024 akhirnya sang Garuda Pancasila bangkit kembali. Dan akan memporak-porandakan para komplotan 9 Naga. PT Sumarekon Tbk yang mereka itu internal PT telah melanggar UUD 45 dan P4, pedoman, pengamalan, penghayatan Pancasila, dalam menjalankan bisnis kotornya selama ini di Gunung Gelis. Aktor di balik 9 Naga, kerjasama antara Oknum Sekda Burhanuddin dengan Muljadi Budiman, PT Sumarekon Tbk, dibantu Evelyn dengan Rudi Yahya dan Rudi Tanuwijaya yang sudah meninggal terkena stroke, di lapangan Lukas, Koswara, Bambang sejak 2012 melakukan praktek kotor membuat plottingan, surat-surat palsu dan HPL di tanah-tanah rakyat tanpa mereka terlebih dahulu membayarkan ganti kerugian kepada pemilik sahnya. Mereka mencatut nama pemerintah, hingga menyebabkan kerugian sebesar miliaran rupiah. Pelaku Eko dibantu 2 mantan Kakan ATR BPN dan yang saat ini menjabat. Satu contoh tanah milik Jimmy Mamesah 70 hektar di Gunung Gelis yang secara fakta, tanah total 115 hektar tersebut belum pernah dibayarkan atau diganti kerugian. Serta tanah 65 hektar di golf milik keluarga almarhum Niko F. Mamesah yang direkayasa dinyatakan kepada masyarakat setempat bahwa tanah tersebut sudah dibayarkan. Itu alibi modus rekayasa 378. Hoax flash oleh pelaku preman Lukas, mafia-mafia tanah, mafia hukum Gunung Gelis. Banyaknya oknum pelaku yang terlibat adalah dari para aparatur pemerintah setempat seperti oknum RT, RW, oknum Kades hingga oknum camat dan kepada oknum ASN di Pemdakap Bogor, kerjasama dengan Kepala Kantor ATR BPN. Dan mereka mengklaim tanah milik Jimmy Mamesah dan keluarga Mamesah dan warga Gunung Gelis untuk mengeluarkan plottingan dan SK tanah-tanah yang masih sah kepemilikannya yaitu milik Jimmy Mamesah dan warga 4 desa. Mereka semua oknum pelaku adalah perusak NKRI. Sumarekon telah mencoreng citra dan marwah dari aparat. Dan oknum-oknum seperti ini secepatnya harus ditindak karena negara kita adalah negara berpancasila.
Dan ini adalah inspirasi dari seluruh rakyat Indonesia. Seperti info A1 dari lapangan bahwa ada banyaknya agensi yang merasa ditipu oleh pihak PT Summarecon Tbk, karena PT Summarecon Tbk telah menjual tanah-tanah yang masih sah pemiliknya, sehingga para agensi banyak yang dituntut oleh konsumen, perorangan, dan atas hal tersebut banyak agensi yang balik menuntut kepada pihak PT Summarecon Tbk. Para penanam modal yang bekerja sama dengan PT anak dari PT Summarecon Tbk, semua menuntut kepada PT Summarecon Tbk dan mencari Evelyn untuk mengembalikan uang-uang mereka. Tetapi ternyata PT Summarecon Tbk tidak punya uang, PT bodong, bermodal dengkul, sehingga para pengembang, investor yang sudah menanam modal tersebut hanya diberikan iming-iming saja. Mereka telah ditipu PT Summarecon Tbk. Berdasarkan investigasi dari para investor hingga ke Kementerian ATR BPN menyatakan bahwasanya tanah-tanah tersebut sah milik Jimmy Mamesah, dan pemilik sah warga di Gunung Gelis. Mereka telah membeli tanah-tanah dari PT Summarecon Tbk, akan tetapi tanah-tanah yang telah dijual PT Summarecon Tbk belum melakukan pembayaran kepada pemilik sah tanahnya. Dan jikalaupun tanah-tanah tersebut memiliki surat, SK atau plotingan, itu yang mengeluarkan adalah oknum BPN Kabupaten Bogor, bukan dari Kementerian ATR BPN RI. PT Summarecon Tbk itu sudah melanggar hukum, tidak sesuai dengan Undang-Undang Tbk di negara kita, melakukan di bawah tangan, dan itu tidak sesuai dengan aturan negara kita. Jelas surat-surat yang ada di PT Summarecon Tbk adalah bodong, plus, palsu buatan para oknum notaris abal-abal dan oknum pengacara koprol bumbu. Dan saatnya PT Summarecon Tbk hancur sampai ke akar-akarnya. Karena ini jelas suara rakyat yang berbicara. PT Summarecon Tbk yang banyak orang melihatnya dia itu PT raksasa besar, ternyata itu bohong. PT Summarecon Tbk hanya bermodal dengkul, tetapi inginkan untung segunung. PT yang tidak bermodal, melakukan alibi modus 378, pelanggaran atas tindak kejahatan pasal-pasal dari 277, 378, 374 dan 480 sebagai penadah. Mereka melakukan itu guna meraup keuntungan dengan cara tidak halal. PT Summarecon Tbk membuat surat tanpa melakukan pembayaran langsung kepada pemilik sah tanahnya, melainkan kepada preman-preman setempat Aziz Mahdor dan preman Lukas serta Biong dan kroni-kroni, memalsukan surat-surat melalui oknum notaris nakal, oknum pengacara koprol bambu, mengajak para aparatur pemerintah dan aparat hukum di negeri kita melakukan tindak kejahatan, memanipulasi data, jual beli hukum, money laundry. Dan itu telah dilakukan selama lebih dari 30 tahun. Rakyat sudah geram dan kini saatnya rakyat bertindak. PT Summarecon Tbk Bogor sudah di ujung kehancuran dan itu akan bisa kembali lagi. Sebelum PT Summarecon beritikat baik untuk membayarkan semua hak tanah dari milik Jimmy Mamesah 115 hektar, milik almarhum Niko F. Mamesah 65 hektar dan seluruh milik warga Gunung Gelis. Dan jika itu diabaikan, siap-siap satu persatu oknum pelaku akan menerima azab dari Allah. Dicabut izin oleh APH terkait. Dan itu akan berefek kepada seluruh PT Summarecon Tbk lainnya, seperti Summarecon yang ada di Bekasi, Serpong, Karawang, Purwakarta, dan Cakung, Jakarta. Muncul 9 naga yang menyuruh PT Summarecon Tbk melakukan transaksi bawah tangan tanpa melakukan pembayaran sah kepada pemilik tanah-tanah di Gunung Gelis. Dan kini PT Summarecon Tbk sudah merasakan firasat akan ada terjadi badai, dan fakta satu persatu oknum yang terlibat sedang melalui proses hukum sanksi pidana hukum perorangan. Karena yang mengubur Garuda Pancasila adalah gembong 9 naga, dan saatnya kini gembong-gembong teroris, mafia-mafia tanah, mafia hukum ciptaan 9 naga dikubur atas azabnya masing-masing. PT Summarecon Tbk saat ini menuju kehancuran, porak-poranda, diterjang badai besar. Angin akan berputar menghantam dari segala arah. Alam sudah murka atas dosa yang telah dilakukan PT Summarecon Tbk kepada rakyat Gunung Gelis dan sekitarnya. PT Summarecon Tbk Bogor akan terkubur dalam di perut bumi Gunung Gelis, dan itu semua oleh sebab ulahnya sendiri, karena Allah telah murka dan sudah saatnya Sang Pencipta alam semesta menghukum sang pendosa.
Biang pembuat keonaran dan dari semua keonaran yang terjadi di Gunung Gelis dialah PT Summarecon Tbk. Semua informasi ini jelas faktanya dan bisa dipertanggungjawabkan. Dari tahun 72 sampai 73 sampai tahun 80 tidak ada biong-biong, preman-preman dan PT-PT di Gunung Gelis dan sekitarnya, karena yang menciptakan biong-biong tersebut adalah PT Summarecon Tbk sendiri. Merekalah biang kerusuhan di Gunung Gelis bermula. Semua masuk pada pola PT Summarecon Tbk dan itu A1 adalah polanya dari komunis 9 naga. Karena 9 naga datang ke Indonesia hanya ingin merusak Indonesia, menguras kekayaan alam milik rakyat Indonesia, yang hasil kekayaannya nanti akan mereka bawa keluar dari Indonesia. Karena itu sudah menghina seluruh rakyat Indonesia. Kini saatnya pemerintah baru membuka mata, bergerak untuk NKRI. A1 ada informasi dari para penggarap di lapangan dan dapat dipercayai mengatakan bahwa di Gunung Gelis, kurang lebih 1 bulan belakang kerap dikunjungi orang-orang yang bukan dari penduduk asli di situ. Mereka menanyakan perihal kedatangannya ke lokasi adalah untuk bertanya-tanya. Mereka banyak yang dari PT-PT, penanam saham, penanam modal dan lainnya di PT Summarecon Tbk. Mereka kerap menanyakan kepada penggarap tentang status tanah milik Jimmy Mamesa. Penggarap menerangkan sejelasnya bahwa dari tahun 72 sampai 73 hingga saat ini, tanah ini masih sah milik Bapak Jimmy Mamesa dengan bukti kepemilikan sah berupa warkah tahun 1972 sampai tahun 1973. Girik tahun 1972 sampai tahun 1973, pembayaran IPda pajak, plotingan BPN Bogor, blokiran BPN dan lain-lainnya. Dan juga petani penggarap telah mengembalikan kepada pemiliknya yaitu Jimmy Mamesa. Tanah tersebut tidak bersengketa atau berkasus. Justru yang membuat kasus adalah bukan pemilik asli tanahnya. Jika PT Summarecon Tbk sudah membayar kepada Pak Jimmy Mamesa seperti yang digembar-gemborkan itu adalah bohong, hoaks. Kebohongan tersebut kerap dilontarkan sebagai alibi, dan yang membuat kebohongan tersebut adalah Evelyn dan kroni-kroni melalui suruhan PT Agung Kencana, tidak ada PT KAAA, jelas penggarap kepada orang-orang yang menanyakan, jelas itu modus rekayasa 378 lempar batu sembunyi tangan, lalu cuci tangan. Dan tanah yang berada di sini dari mulai tanah Pak Jimmy 70 hektar dan jika di total tanah tersebut seluas 115 hektar dan tanah milik almarhum Bapak Niko F. Mamesa atau milik saudara Pak Jimmy 65 hektar di Golf dan tanah-tanah warga di sekitar sini hampir semuanya belum dibayarkan. Jikalau warga ada yang pernah menerima DP sisanya sampai saat ini juga belum dilunaskan. Itu hanya modus ucapan saja. Tanah-tanah tersebut dimiliki PT Summarecon Tbk melalui pembelian bawah tangan dari biong-biong, preman yang sekarang nama-nama mereka itu sudah masuk TO, DPO, APH, karena mereka PT-PT yang telah membeli tanah-tanah dari oknum biong-biong dan akan dibangun rumah-rumah mewah tersebut secara sahnya tanah-tanah tersebut masih pemilik aslinya, tanah-tanah itu belum ada yang dibayarkan tunai. Dari hasil investigasi wartawan ke PT Summarecon Tbk di Sentul kerap terjadi keributan antara nasabah dengan staf karyawan PT Summarecon Tbk. Pernyataan PT Summarecon Tbk bahwa ingin melakukan mufakat dengan Jimmy Mamesa pemilik lahan seluas 115 hektar di Gunung Gelis tersebut kepada wartawan kemarin itu disampaikan langsung kepada Jimmy Mamesa dan Jimmy menanggapinya dengan mengatakan, jika benar PT Summarecon Tbk ingin mufakat silahkan saja, bayarkan semua hak rakyat 4 desa yang selama ini dirampas tanpa ada penyelesaian pasti. Maka apabila PT Summarecon Tbk itu hanya melakukan alibi saja, maka kami atas nama rakyat terzolimi menyerukan keras bahwa kami akan tindak tegas meminta APH dan pihak terkait untuk mencabut izin PT Summarecon Tbk. Dan semua para pelaku di balik 9 naga untuk secepatnya dimasukkan ke dalam Hotel Prodeo. Dan saatnya kini semua rakyat bergerak.
Dan saat ini di kantor PT Summarecon Tbk Sentul tengah dijaga sejumlah personel pengamanan dari TNI dan Brimob di setiap harinya. Upaya pengamanan tersebut dilakukan bertujuan untuk mengamankan para konsumen-konsumen yang kerap datang meminta pertanggungjawaban dari PT Summarecon Tbk. Guna mengamankan situasi kondisi aman di sekitar lingkungan dan pengamanan untuk para konsumen menghindari terjadinya anarki kepada para staf PT Summarecon Tbk. Perkataan Summarecon itu adalah perkataan internal PT bukan untuk para pemilik tanahnya. Sedangkan PT Summarecon Tbk hingga saat ini belum juga melakukan kewajibannya membayar semua tanah-tanah milik rakyat. Dan kami rakyat Indonesia, pemilik sah tanah-tanah yang telah dirampas paksa oleh para oknum pelaku selama berpuluh-puluh tahun. Kami punya hak atas tanah-tanah kami sendiri. Kami rakyat Indonesia mengecam keras perbuatan 9 naga. Tindak tegas mereka semua para pelaku hingga ke akar-akarnya, hingga kepada otak dalang intelektualnya. Dan untuk PT Summarecon Tbk beserta seluruh pelaku, oknum di mana saja berada saatnya kini rakyat bicara. Rakyat sudah geram, sudah lebih dari 30 tahun rakyat membendung amarahnya. Saatnya sekarang semua pelaku harus menerima azab dari dosa yang telah kalian buat selama ini. Karena siapa yang menabur dialah yang akan menuainya. Karena yang memerdekakan Indonesia itu bukan 9 naga, melainkan dari perjuangan para pahlawan dan rakyat Indonesia yang telah berjuang mengorbankan jiwa, darah dan air mata rakyat. Maka secepatnya usir 9 naga dari Indonesia dan siapapun aktor yang ada di balik 9 naga. Siap-siap masuk Hotel Prodeo, ini suara rakyat yang bergema dari penjuru Gunung Gelis, yang selama berpuluh-puluh tahun telah tertindas haknya oleh 9 naga. Pada pelaku yang saat ini tengah menjalankan proses hukum berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor 680 Kapit 2021 bahwa terpidana atas nama Andi Awaludin Buhri telah terbukti bersalah, baik bertindak sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat menggerakkan nama orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP tentang penipuan Jo atau pasal 55 ayat 1 pertama KUHP. Dengan gaya sebagai penggarap di tanah atas nama Jimmy Mamesah yang berlokasi di Gunung Gelis. Dan untuk pelaku Evelyn atau orang banyak menyebutnya si nenek sihir, Lukas, Rudy Bebek, Aziz Mahdor dan Berry Tornando sekarang sudah masuk TODPOAPH, saatnya satu persatu akan masuk Hotel Prodeo. Gebuk, gebuk, gebuk seperti amanat dari Kapolda Jabar. Siapapun pelaku mafia tanah di wilayah Jawa Barat kami akan gebuk, gebuk, gebuk. Sama hal dengan pidato Perdana AHY pada saat pelantikan dirinya menjadi Kementerian ATR BPN RI kemarin. Dengan lantang menyerukan hal yang sama, gebuk, kita akan gebuk semua pelaku mafia tanah di Indonesia. Dan dengan semangat tinggi, berjiwa patriotik serta nasionalis yang kuat, Jimmy Mamesah akan membuka selebar-lebarnya dan terang benderang akan bongkar para oknum pelaku mafia tanah, mafia hukum di Republik Indonesia khususnya di wilayah Kabupaten Bogor. Perjuangan yang didasari dengan berbekal ilmu P4, pedoman pengamalan penghayatan Pancasila dan UUD 45 yang dimilikinya. Dan akhirnya tokoh MKGR Bapak Sofyan Jim M mampu membongkar gembong para pelaku mafia tanah di Gunung Gelis. Dan kini saatnya perahu PT Summarecon Tbk yang sedang berlayar dihantam badai, hancur berkeping-keping, terdampar, terkubur dalam oleh karma atas dosa yang dilakukan selama ini. Dan ini kata Jimmy Mamesah, pemilik lahan 70 hektar di Gunung Gelis, yang telah terzolimi selama 8 tahun, 1 bulan oleh kebiadaban mafia tanah, mafia hukum wilayah Bogor. Berikut kutipan kalimatnya. Saya Jimmy Mamesah mengucapkan selamat atas kemenangan Bapak Prabowo dan Mas Gibran di Pilpres 2024, dan ucapan selamat juga saya ucapkan selamat atas dilantiknya Mas AHY Agus Harimukti Yudhoyono sebagai Menteri ATR BPN yang baru menggantikan Bapak Hadi Cahyanto, yang saat ini menduduki jabatan barunya di Kemenkopol Hukam.
Selamat dan terima kasih saya ucapkan kepada Pak Prabowo, Mas Gibran, Mas Ahaye dan Bapak Hadi Cahyanto, semoga terus bersinergi dalam menjalankan tugas pengabdian kepada negara, ucap Jimmy Mamesah. Saya sangat mengapresiasi dengan slogan Mas Ahaye untuk gebuk, gebuk, gebuk para pelaku mafia-mafia tanah di Indonesia. Para pelaku mafia-mafia tanah, mafia hukum di Indonesia adalah musuh negara, dan wajib jika kita bersama-sama para korban dan kementerian berangus tuntas para pelaku, terlebih para oknum berseragam yang terlibat di dalamnya. Tangkap dan adili mereka seadil-adilnya, jangan berikan ruang kepada seluruh oknum ASN yang secara kinerjanya sangat dekat bersentuhan dengan Sembilan Naga, karena sepatutnya aparat itu harus merangkul rakyatnya, jangan jadi aparat yang keparat masuk angin, pejabat yang jadi penjahat. Saya Jimmy Mamesah akan senantiasa di lubuk sanubari hati yang paling dalam, mengungkapkan akan membantu, mendukung program pemerintah maju yang baru. Dan saya akan terus berjuang bersama warga korban, paguyuban, para pemuka agama, Persatuan Wartawan Indonesia Bersatu, para ASN bersih, APH bersih dan pemerintahan baru untuk menggebuk para pelaku pengkhianat negeri, berjuang bersama usir Sembilan Naga si pembuat resah rakyat selama ini. Tangkap dan adili semua pelaku perampas, pencaplok hak rakyat. Ini kutipan terpenting yang saya ungkapkan, bahwasanya tuan tanah di Indonesia adalah rakyat Indonesia. Jadi jangan mau jika kita rakyat diadu domba oleh Sembilan Naga untuk melawan pemerintah. Usir Sembilan Naga dari Indonesia. Maka itu mari kita bersama-sama perjuangkan hak kita yang telah dijajah oleh Sembilan Naga, jangan takut mereka atau siapapun baik di belakangnya. Jika kita mempunyai kelengkapan surat kepemilikan sah, patok dan hancurkan patok milik PT-PT yang merampas hak kita di tanah kita sendiri. Dan tidak lupa saya atas nama warga korban Gunung Gelis dan Paguyuban mengucapkan beribu terima kasih yang mendalam kepada Kepolisian Republik Indonesia Bersih, Panglima TNI, serta kepada Bapak Presiden RI Insinyur Haji Joko Widodo atas atensi serta bantuannya kepada kami dalam upaya memberantas Sembilan Naga, pelaku mafia tanah, mafia hukum di Gunung Gelis dan sekitarnya. Karena 2024 Indonesia akan mewujudkan cita-cita seluruh rakyat Indonesia menuju Indonesia Emas. Bongkar pagar yang selama ini PT Summarecon Tbk telah ciptakan kerusuhan di Gunung Gelis. Dan apabila Summarecon tidak membayar secepatnya tanah-tanah milik rakyat di Gunung Gelis dan 4 desa, maka seluruh rakyat korban akan meminta APH bersih untuk mencabut izin PT Summarecon Tbk. Rakyat akan menjadikan Gunung Gelis pusat senternya kehancuran dari PT Summarecon Tbk Gembong Sembilan Naga. Jika warga ingin menjual sendiri tanah-tanahnya, jual saja sendiri, jangan takut. Dan jika ada dari PT Summarecon Tbk ada yang menuntut, lawan saja asal tidak perlu melakukan dengan kekerasan. Dan jika ada oknum yang dengan sengaja mengancam atau mengintimidasi, mengintervensi wartawan, itu salah besar, hubungi saya langsung karena saya berbicara ke wartawan ini sesuai dengan fakta serta bukti akurat. Dan saya Jimmy Mamesah akan bertanggung jawab atas semua isi pemberitaan ini, karena semua alat bukti, foto dan rekaman ada di saya dan semua data fakta serta bukti tindak kejahatan, nama-nama, foto dan gambar pelaku lengkap ada pada saya. Dan saya Jimmy Mamesah akan terus membuat pemberitaan terkait pengungkapan para oknum pelaku, dan apabila ada yang terkait dengan berita yang saya buat ini, serta ingin mengetahui lebih jelasnya dapat menghubungi saya langsung Jimmy Mamesah dengan nomor WA 0823 1580 0800. Ungkap Jimmy Mamesah mengakhiri wawancara. Salam NKRI, NKRI harga mati. Merdeka.